Konnichiwa minasan. Hello everyone, welcome back to my channel. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan sebuah vlog yang dimana mengevlog salah satu destinasi wisata yang ada di kota Semarang. Sebelum kita masuk ke vlog, ayo kita siap-siap terlebih dahulu. Pendirian museum pertama kali dirintis oleh Proyek Rehabilitasi dan Permusiuman Jawa Tengah pada tahun 1975. Oke, kita sudah sampai ke wisata, yaitu di Museum Ranggawarsita. Yang pertama kita masuk dalam gedung Museum Ranggawarsita yang diresmikan pada tanggal 5 Juli 1989 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Fuad Hasan. Mari kita masuk ke wisata Museum Ranggawarsita. Di sini banyak sekali berbagai ruangan yang dimana banyak sekali interior yang dapat kita lihat. Jadi di sini pertama ada bentuk patung, bentuk wayang gunungan. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Di sini kita akan mengenai mineral dan batu bara. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk dalam alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal yang teratur atau gabungan yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Lalu kita geser ke sini. Di sini ada berbagai banyak bebatuan. Di lorong sini juga ada berbagai banyak bebatuan seperti batu sabak, batu jasper, badar besi, lalu juga ada batu breksit dari gampingan. Batu mineral terdiri berbagai macam ciri, yaitu ada olivin, amphibole, biotite, palladium feldspar, potassium feldspar, mica, quartz, dan kalsit. Di sini menyimpan berbagai macam batuan yang belum pernah kita kenali. Museum Ranggawarsita merupakan museum terbesar dan terlengkap di Jawa Tengah. Museum ini memiliki koleksi sejarah, alam, arkeologi, kebudayaan, era pembangunan, dan wawasan Nusantara. Desain bangunan Museum Ranggawarsita bergaya klasik postmodernisme dengan luas sekitar 1,8 hektar. Lalu di sini kita ada sebuah gua yang sangat besar. Mari kita masuk. Banyak sekali fosil-fosil seperti fosil gajah, fosil dinosaurus, dan fosil-fosil yang lainnya. Maaf, di sini sedikit minim pencahayaan, jadi terlihat seperti gelap. Lalu masuk lebih dalam ruangan gua tadi. Di sini terdapat berbagai macam alat zaman purba pada era Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Di sini juga ada berbagai macam arca, manik-manik, dan juga moko. Lalu di sini juga ada migrasi dari Homo sapiens yang dimana di daerah benua Afrika Selatan itu asal mula dari Homo sapiens. Lalu dia menjalar ke daerah Afrika Utara, Eropa, Asia, dan selainnya. Di wilayah hijau ini dinamakan Fur Hominid. Sedangkan di benua Eropa ini, sebagian benua Eropa ini yang berwarna kuning ini adalah Neanderthaler. Ini adalah gua pada masa era zaman purba dan orang-orangnya pada zaman dahulu. Lalu di bagian lorong sini ada bagian dari Candi Prambanan.
Ini adalah relief atau rekayasa dari Candi Prambanan. Lalu ke sisi sini kita menuju ke Candi Borobudur yang ada di daerah Magelang. Tidak tahu, saya lupa. Ini reliefnya. Lalu di sini juga ada dari Candi Kalasan. Ini bentuk relief gedungnya. Di sini juga ada arca Dewa Siwa, arca Agastya, dan arca Siwa Mahakala. Lalu ke arah sini juga ada arca Nandi, arca Durga Mahisa Suramardini, arca Durga Mahisa Surmadini, dan juga Linggayoni. Ini adalah kapal samudra raksa, ya, dimana kapal tradisional yang didominasi terbuat dari kayu tanpa paku, perwujudan dari relief kapal Candi Borobudur. Kapal ini sebagai bukti kejayaan maritim Nusantara untuk perdagangan rempah hingga ke Ghana, benua Afrika, sehingga disebut jalur kayu manis. Ini adalah peninggalan sejarah dari masa bercorak agama Islam zaman-zaman kuno, di mana ada sebuah Al-Quran yang merupakan tulisan tangan dari kota Surakarta. Al-Quran yang bersifat kulit dengan hiasan bercorak Eropa dan berhuruf Arab itu diperkirakan dibuat sekitar awal abad ke-19. Di sini juga ada seni hias terakota, sirap atap masjid Demak, dan di sini juga ada jambangan yang berasal dari Rembang yang berfungsi sebagai wadah gir. Ada masjid relief dari Masjid Menara Kudus. Ini dari Masjid Menara Kudus. Ini reliefnya. Di sini juga ada Masjid Agung Demak yang di salah satu masjid tertua di Indonesia. Di sini juga ada mimbar khotbah Ki Ageng Selo yang berasal dari Grobogan, merupakan sebuah pemberian dari Keraton Kesunanan Surakarta yang membangun masjid dan memberi mimbar khotbah di kompleks pemakaman Ki Ageng Selo sebagai wujud rasa penghormatan terhadap leluhurnya. Di sini juga ada Teropong Sumur yang terbuat dari tanah liat yang berfungsi sebagai sekat atau pembatas antara sumur dengan permukaannya. Ada sejarah dari gerilya Jenderal Sudirman. Berikut ini adalah rekayasa dari peperangan gerilya Jenderal Sudirman pada Desember 1948 hingga Juli 1949. Di sini juga ada sebuah tandu Jenderal Sudirman. Di sini juga ada pertempuran 5 hari di Semarang pada tanggal 15 hingga 19 Oktober 1945. Di mana pertempuran ini antara rakyat Semarang melawan Jepang pada saat itu di daerah sekitaran Lawang Sewu. Lalu ke sisi samping juga ada pertempuran Palagan Ambarawa yang berlangsung pada tanggal 20 Oktober hingga 15 Desember 1945. Pertempuran ini antara Tentara Keamanan Rakyat melawan Sekutu dan Belanda yang terjadi di Ambarawa. Lalu ke Samjuki juga ada penembakan Dr. Karyadi di daerah Rumah Sakit Karyadi yang berlangsung pada tanggal 17 Oktober 1945. Lalu ke sisi samping juga ada penyiaran teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Kebangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Penyiaran melalui stasiun radio di Semarang yang menyiarkan secara langsung kemerdekaan negara Indonesia pada tanggal 17 Agustus. Tempat penyiaran sekarang menjadi RRI atau Radio Republik Indonesia. Lalu posisi samping lagi juga ada Sekolah Kartini, di mana Sekolah Kartini dibangun pada tanggal
pada tahun 1913. Yang mendirikan adalah Van Deventer. Lalu berikutnya sisi sampingnya lagi juga ada pemberontakan DITII, yaitu Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia pada tahun 1949 hingga 1950. Pemberontakan ini terjadi di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Aceh. Tapi di sini adalah perjuangan dari daerah Jawa Tengah yang dipimpin oleh Amir Fatah dan Kartosuwirjo yang akhirnya ditangkap oleh Gerakan Banteng Nasional oleh TNI. Lalu sistem lagi juga ada penangkapan anggota PKI tahun 1967, yaitu penangkapan antara peperangan antara Partai Komunis dengan TNI Indonesia. PKI pada waktu itu berusaha menggulingkan pemerintahan yang ada padanya dianggap sebagai musuh negaranya sendiri. Lalu ke samping ini juga ada gambar dari Pangeran Diponegoro. Lalu di sini juga ada berbagai macam patung-patung. Ini waktu konferensi meja bundar, waktu rapat proklamasi, pengetikan proklamasi, dan lainnya. Lalu di sini juga ada alat musik tradisional dari daerah Provinsi Jawa Tengah, yaitu Gambang Semarang. Lalu di sini juga ada menara Masjid Kudus miniaturnya. Lalu di sini juga ada sebuah relief dari Ramayana. Lalu di sini juga ada pakaian adat dari Semarangan. Di samping-samping kita ada pertunjukan wayangan. Ruang pamer di Museum Rangga Warsito dibagi menjadi 4 gedung dengan 2 lantai. Lalu di sini juga ada berbagai macam kebudayaan wayang dari daerah Jawa Tengah. Pagelaran wayang kulit. Di sini juga ada berbagai macam batik dari daerah Provinsi Jawa Tengah dan juga keramik atau kerajinan dari daerah Jawa Tengah. Lalu kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini lebih banyak berbagai macam pewayangan yang kita kenal. Ada pewayangan kayu, pewayangan golek, pewayangan kulit, dan berbagai macam wayang lainnya. Di sini juga ada berbagai aneka macam wayang, aneka kulit, daun, kain kayu, orang suket, bambu, logam, kertas, dan batu. Ini wayang orang. Ini berbagai macam wayang yang kita kenal. Di sini ada pertunjukan pagelaran wayang kulit yang kita kenal. Itu merupakan dalang. Yaitu dalang adalah seorang pemain yang melakukan sebuah pertunjukan wayang. Ayo kita menuju ke lantai berikutnya atau ruangan berikutnya. Let's go. Ini juga berbagai macam rumah adat yang kita kenal. Ada rumah joglo, rumah panggang rumah kampung, rumah tajuk, dan rumah limasan. Ini interior rumah tradisional Indonesia, Jawa Tengah maksudnya. Ada juga dari pengrajin kain tenun dari daerah Jawa Tengah pada masa dulu yang menghasilkan banyak berbagai karya yang sangat indah di bidang pakaian. Lalu kesini kita juga ada apa ya, Besalen atau tempat kerja tradisional untuk membuat keris, tombak atau senjata pada zaman dahulu. Ini dia keris-keris yang disimpan di Museum Rangga Warsito. Lalu di sini juga ada gerobak yang bernama gerobak Krangkeng, yaitu alat angkut alat transportasi darat dari daerah Kudus. Di
sini juga ada berbagai batu bajakan itu dari sapi, gilingan tebu, dan hasil alat-alat dari pertanian. Setelah kita melihat yang tadi, kita turun ke bawah. Ke lantai satu lagi. Nama Ranggawarsita diambil dari nama besar pujangga terakhir Keraton Surakarta Hadiningrat, yaitu Raden Ngabei Ranggawarsita yang terkenal dengan karya-karya sastranya. Di sini juga ada, di luar dari Museum Ranggawarsita juga terdapat patung kuda, ada berbagai macam meriam pada masa zaman dahulu. Museum Ranggawarsita mempunyai koleksi yang berjumlah 59.810 buah yang terbagi dalam 10 jenis, yaitu geologi, biologi, arkeologi, biologi, historika, numismatika, heraldika, keramologika, teknologika, etnografika, dan seni rupa. Oke, cukup sekian dari vlog yang telah saya buat. Mohon maaf apabila masih ada banyak kekurangan selama saya nge-vlog. Di sini kita juga akan belajar mengenai berbagai macam sejarah yang ada di Museum Ranggawarsita. Akhir kata, saya mengundurkan diri, yaitu saya Rizky. Sekian dari saya, terima kasih. See you next time, everyone. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.